Baik Pak, terima kasih Pak. Sama teman-teman. Ya, sama-sama. Oke, ini kelihatannya sudah mulai direkam ya. Bentar, bentar. Oke, baik. Terima kasih ya sudah sama-sama berlatih ya untuk berlatih ujian dengan mulai mengerjakan soal hitungan. Saya harapkan teman-teman jadi terbiasa minimal untuk minggu depan sudah tidak baik. Kalau di dalam pikiran Anda itu sudah masuk ke langkah 3, ya, dengan adanya latihan ini, tangan Anda juga sudah nulis langkah ketiga. Jangan sampai pikiran Anda sudah masuk ke langkah ketiga tapi tangan masih menulis langkah pertama. Karena apa? Jarang. Bagi yang sinyalnya masih mendadak, silakan nggak apa, membuat kameranya up dulu. Jalannya mulai tidak. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Ini yang mohon maaf sebelumnya. Jadi Excel-nya ini sengaja tidak saya bagi. Karena saya tidak ingin teman-teman terpaku dengan satu jenis atau kerta kerja tertentu ya. Yang saya harapkan adalah teman-teman memahami konsepnya, sehingga teman-teman mau membuat kerta kerja yang sebagaimana apapun, ya, mau di model warna-warni, di model dikerjakan dari bawah ke atas, kanan ke samping, atas ke bawah, dan seterusnya. Silakan. Yang penting yang saya minta adalah memahami konsep. Ya, jadi untuk kerta kerja Excel ini tidak saya bagi. Silakan teman-teman coba bersama-sama ya. Nah, terkait dengan hasil akhir silakan ya, masih bisa kita diskusikan. Karena ini belum final ya, karena waktunya terbatas. Ya. Mungkin saya ada yang salah ketik atau salah ngambil angka di sel dan ya, kita mulai ya. Perusahaan roti enak beli mesin bread molder pada tahun 2015 sebesar 125 juta. Dengan menggunakan trending method, hitunglah estimasi biaya reproduksi baru atas mesin tersebut pada tahun 2018. Jika diketahui data-data sebagai berikut. Ini pengembangan saja ya dari soal ya. Biasanya teman-teman kan langsung dapat indeksnya berapa. Oh, indeksnya 100, kemudian di tahun berikutnya 102,5, berikutnya 105, berikutnya 107, dan seterusnya. Nah, kita coba variasi. Soalnya dengan kenaikan harga. Nah, di pemecahan soalnya, untuk harga perolehan kan berarti tahun 2015. Ya. Mohon maaf, suara saya masih bisa didengar? Aman, Pak. Aman. Ini kalau putus-putus tolong di kabar. Nah, terkait dengan kenaikan harga ini, nah, kemudian kita buat indeks. Kita buat indeksnya. Ini masih ada tulisan warna block cell warna kuning ya. Nah, di indeksnya ya berarti kita mulai dari tahun 2004. Nah, tahun 2015 ini diberi indeks 100. Nah, ini sebenarnya masih ada diskusi ya di sini. Kalau asumsi yang saya gunakan ketika ini ada kenaikan, misal
kenaikan harga di 2014 itu adalah 5,12%. Artinya apa? Artinya dari tahun 2013, tahun sebelumnya, ke tahun 2014, itu naik 5,12%. Nah, kalau kenaikan 7,46% itu menurut pendapat saya ya, nanti silakan kita diskusi. Itu adalah kenaikan harga dari tahun sebelumnya 2014 ke tahun 2015. Nah, sehingga indeksnya itu bisa dihitung demikian. Ya, indeks untuk tahun 2015 adalah, ini saya tidak berikan Excel-nya ya, silakan nanti dipahami. Adalah 100 ditambah ya, nah ini saya kelihatannya salah rumus. Nah, yang pertama itu berarti adalah 100 ya, ini 13 plus hasil kali 7,46% dikalikan indeks tahun sebelumnya. Sehingga hasilnya berapa nih? 107,4. Nah, 107,4 ini karena sudah punya formula, maka tinggal di copy dan dipasang ke bawahnya. Sehingga di tahun terakhir ya, kita cek rumusnya benar atau tidak. Kita cek rumusnya di tahun terakhir adalah ya ini. Berarti indeks harga 2018 adalah indeks harga tahun 2017 ditambah dengan hasil kali ya kenaikan harga 10,44% dikalikan 125,06%. Nah, kalau sudah dapat indeks harga di 2015, artinya rumusnya apa? Nah, ini RCN, current index dibagi dengan base year index dikalikan dengan historical cost atau harga perolehan di base year-nya. Nah, kemudian rumusnya apa? Rumusnya berarti ya hasil bagi dari 138,11, oh sorry, ini dibagi dengan 100 ya, dibagi dengan 100 dikalikan dengan C2. Apa itu C2? C2 adalah harga historisnya, harga perolehannya di tahun 2015. Sehingga 172.642.760 rupiah. Nah, dari sini ya, silakan bila mana ada pendapat, saya sangat terbuka sekali. Mungkin ada yang mengasumsikan yang lain, silakan. Silakan. Baru nomor 1 ya. Ada yang berpendapat, Pak, saya ngitung indeksnya, rumusnya beda, Pak. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Jadi kita bisa tahu. Pak. Ya, Mas Buku ya. Silakan, Mas Buku. Berarti tahun dasar kan yang diketahui tadi 2015 kan, Pak. Terus ada sebelumnya itu kan? Saya lupa betul-betul. Ini harusnya 100 ya, Mas? Ya, Mas Buku. Gini ya. Iya, dah. Sorry. Base year-nya 2015 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus Mas Buku ingin mengoreksi ini ya? Base year-nya 2015 yang 100 ya? Enggak, Pak. Yang mau saya tanyakan ini, Pak. Kenapa? Kan di soal itu tahun perolehan mesinnya kan 15 kan, Pak? 2015. Nah, terus di situ ada tahun sebelumnya itu 2014, Pak. Nah, 2015 itu bisa dijadikan base year enggak ya, Pak? Atau base year-nya tetap 2014, Pak? Ya, ini. Terima kasih Mas Buku. Mohon maaf ya. Tadi rumus saya sebenarnya sudah benar ya. Ini saya belum warna kuning, tapi saya lupa fungsi dari belum warna. Nah, betul Mas. Jadi mohon maaf, saya koreksi ya. Jadi base year-nya bukan di 2014, jadi naruh 100-nya bukan di sel E13 ini, tapi di sel E14 yang di sini. Karena
nilai perolehan mesin atau base year-nya itu di 2015. Jadi nanti 100 angka indeks 100-nya ditaruh di 100 ini. Kemudian indeks di 2016 itu merupakan rumus dari 100 ditambah 8,55% dikalikan 100. Ya. Nah, sampai ke rumus terakhir, ya, jadi 116,38 ditambahkan hasil kali 10,44% dikalikan 118,38. Nah, kalau sudah ketemu indeks di 2015 ya, ini mohon izin ya, saya ralat. Ya. Rumusnya adalah current index, yaitu yang dicari di 2018 dan dikalikan dengan harga perolehan atau harga historis, yaitu 125 juta. Ya. Sehingga hasilnya adalah 160,6 juta sekian. Oke, terima kasih Mas Pugu atas koreksinya ya. Ada yang berpendapat lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Berarti kalau misalnya indeksnya yang diketahui cuma persenan gini, terus indeksnya nggak diketahui di soal, itu nyari indeksnya dulu ya berarti Pak? Betul, kita harus nyari indeksnya. Karena rumusnya adalah indeks. Beda ya, indeks dengan rate ya, atau indeks dengan growth ya. Kalau indeks itu menunjukkan, walaupun dia bukan harga sebenarnya, tapi indeks itu suatu besaran yang nilainya itu tetap ya, atau biasanya dalam bentuk desimal. Nah, indeks ini digunakan untuk menunjukkan perubahan tingkat harga. Nah, kalau kita menggunakan kenaikan harganya, ini kan dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen, ya berarti dia kan belum besaran yang tetap ya, seperti indeks. Dia masih ada unsur. Unsurnya apa? Nah, kalau kita ngomong 8,55, itu kan berarti kita bisa memahami dengan 8,55 itu melibatkan harga di tahun sebelumnya dengan harga di tahun ini gitu ya. Nah, maka kenaikan harga atau pertumbuhan atau growth atau rate ini tidak menjadi basis untuk perhitungan indeksnya. Jadi untuk indeksnya tetap kita harus hitung. Contohnya mungkin dengan menggunakan base year-nya itu adalah 100 dan dihitung sampai dengan indeks di tahun penilaian. Seperti itu Mas. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini siapa? Putih Pak. Oh iya, silakan. Saya tadi lihat di itu Pak di PPT. Nah itu katanya kalau misalnya tahun perolehan tidak sama dengan tahun dasar, itu cara nyari trend faktornya present index dibagi dengan former index Pak. Itu apakah masuk ke perhitungan kita yang ini atau bagaimana ya Pak? Boleh sebentar ya, saya buka. Di pertemuan berapa nih berarti? Pendekatan biaya ya? Oh iya Pak, itu di pendekatan biaya di sebentar Pak, saya lihat PPT-nya. Di bawah. Silakan saya mencari ya. Silakan Mbak. Kalau Mbak Ajeng sudah buka PPT-nya, silakan gantian Mbak Ajeng ya yang share screen-nya. Oh iya Pak. Biar cepat aja. Nah, ini Pak. Ya, jika tahun perolehan tidak sama dengan tahun dasar, maka present index dibagi dengan formal index. Saya minta tolong yang slide di bawahnya. Maksud di bawah. Ini Pak. Coba Mbak, di slide yang sebelumnya. Oh, slide sebelumnya Pak. Yang ini Pak.
Coba dikembalikan. Tahun perolehan tidak sama dengan tahun dasar. Bentar, ini kan ya, ini berarti di slide terakhir tak? Di pendekatan biaya, Pak. Iya, Pak. Di RCN ini, Pak. Pendekatan biaya kayaknya, Pak. Saya langsung sampai langsung ke contoh gitu, Pak. Ya. Dan saat ini kan jalannya posisinya secara Ya, posisinya ada contoh ya. Jadi ini cuma keterangan kayak gini aja, Pak. Terus habis itu dia langsung ke cost approach example 1 gitu. ya. Jadi yang terkait dengan tadi nah, ini sebenarnya ada satu kondisi, Pak, di lapangan. Jadi posisi tahun perolehan mesin. Ya. Jadi beberapa perusahaan mereka dalam mengadministrasikan terkait dengan akuisisi mesin kan tidak selalu dengan kemampuan ekonomis itu dapat langsung membeli keseluruhan mesin ya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kondisi ideal ya kegiatan usaha perusahaan itu berjalan. Yang saya maksud adalah biasanya beberapa mesin apalagi yang sentral ya atau memegang fungsi utama dalam kegiatan usaha perusahaan biasanya memang disediakan terlebih dahulu. Nah, baru kemudian mesin-mesin pendukung ya, mungkin terkait dengan posisi mereka mau mendiversifikasikan produk. Ya. Jadi mungkin butuh mesin-mesin tambahan terkait dengan bentuk kemasan dan seterusnya. Nah, itu diambil atau diakuisisi bukan pada tahun pertama perusahaan itu berdiri. Nah, jadi bila mana ada kondisi seperti itu, maka ya untuk tren faktornya itu adalah dibuat perbandingan atau dibagi antara indeks saat ini dengan indeks sebelumnya. Artinya apa? Ya, kalau yang former index ya ini kan mengindikasikan misal ada satu perusahaan mesin intinya itu perusahaan itu dibangun tahun 2010. Nah, mesin yang diperoleh di 2000. Nah, sementara mesin-mesin pendukungnya itu diperoleh atau diakuisisi pada tahun 2015. Kita ambil contoh 2015. Maka untuk penghitungan trennya ya, yang menjadi base year ya, itu tidak menggunakan tahun pertama perusahaan itu didirikan, tapi adalah ada tahun-tahun setelah tahun 2010 yaitu di mana mesin itu dibeli yaitu tahun 2015. Nah, misal atas pembelian mesin pendukung di tahun 2015, kemudian kita nilai di tahun 2021 ya, maka dengan kondisi perusahaan seperti ini, maka present indeksnya di tahun 2021 dan di trend faktornya untuk former indeksnya itu di tahun 2015 dan bukan di tahun 2010. Nah, mungkin contoh yang di soal nomor 1 itu merepresentasikan ini. Nah, makanya penting pada saat kita wawancara kepada pemilik ataupun operator dari perusahaan untuk mengidentifikasi. Jadi perolehan mesin ini di tahun berapa saja. Ya. Oh, ternyata bisa jadi ya, dan kebanyakan pabrik atau pemilik dari bisnis ya, yang menggunakan mesin ini
mereka terkait dengan tahun perolehan itu sangat jarang yang langsung diperoleh atau diakuisisi di tahun pendirian perusahaan. Jadi seperti itu ya, Mbak Ajeng ya, kurang lebih penjelasan. Ada tanggapan? Oh, enggak, makasih Pak, sudah paham Pak. Ya, terima kasih. Oke. Saya stop share ya Pak. Ya, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita beralih ke nomor berikutnya? Silakan. Oke, yang nomor 1 sudah cukup ya? Nah, kalau sudah cukup, ya ini jangan sampai nanti seperti pertemuan sebelumnya. Itu setelah saya tutup, baru banyak pertanyaan. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau ada pendapat lain, silakan. Kita terbuka untuk diskusi. Oke, nggak ada ya? Baik, kita lanjut. Sebuah PlayStation 5 memiliki harga sewa 100.000 per hari. Barang tersewa selama 85% dari jumlah hari pada tahun 2020. Kalau Anda nanti punya rumah di dekat kampus, ya, itu bisa itu bisnis PlayStation ya. Ya, nggak hanya Anda sekarang ya, dulu zaman saya masuk kuliah tahun 2005 itu ya, karena kos-kosannya cowok ya, jadi setiap minggu itu, setiap Sabtu Minggu itu pasti kami ya menyewa PlayStation ya. Jadi diambil Jumat malam, dikembalikan Minggu malam. Oke, jika diasumsikan biaya pemeliharaannya sebesar 20% dari seluruh pendapatan yang diterima dan tingkat kapitalisasinya sebesar 9,5%, tentukan indikasi nilai pasar personal properti tersebut. Nah, ingat ya, di sini ada tahun 2020. Tahun 2020 itu termasuk tahun apa? Kabisat, Pak. Habisat Pak. Di nomor 2 kita membahas terkait dengan direct capitalization. Harga sewa 100.000, tersewa 85% dari jumlah hari dalam setahun, biaya operasional 20% dari pendapatan terima, hingga kapitalisasinya 9,5%, dan jumlah harinya 366 hari ya, tahun kehabisan. Nah, sehingga PGI-nya apa? PGI rumusnya adalah harga sewa dikalikan dengan seluruh jumlah hari. Dapatnya 36,6 juta. Nah, setelah ketemu PGI, kita hitung yang namanya EGI, Effective Gross Income. Caranya bagaimana? Caranya adalah EGI sama dengan PGI dikalikan dengan tingkat hunian ya, atau tingkat keterisian. Nah, karena ini yang diketahui adalah tingkat keterisiannya dalam satu tahun adalah 85%, maka kita kalikan 85%. Ya. Nah, kalau yang diketahui adalah tingkat kekosongan, maka bukan dikali, tapi dikurangi ya, berapa persen dari pendapatan. Nah, ini posisi yang diketahui adalah okupansi ya, tingkat keterisiannya 80%. Sehingga pendapat PGI dikalikan dengan tingkat keterisian, ya, mendapatkan EGI itu sebesar 31.110.000. Nah, biaya operasionalnya berapa? Biaya operasionalnya adalah 20% dari EGI. Maka 20% dikalikan 31,11 juta, ketemu biaya operasionalnya adalah 6,222 juta. Sehingga pendapatan bersihnya adalah EGI dikurangi dengan biaya operasional, ketemu 24,888 juta. Ya. Nah, sehingga indikasi nilainya adalah ya V, jangan sampai salah ya. Kalau di
kalau di pelajaran fisika kan di fisika ya kan V sama dengan I kali R ya, volt sama dengan arus kali hambatan. Nah ini beda ya, kalau konsep di penilaian ya bukan R. I-nya apa? Income, R-nya adalah rate ya. Sehingga pendapatan bersih 24,88 juta dibagi dengan tingkat kapitalisasi 9,5%. Sehingga nilai dari PlayStation 5 tersebut adalah pada tahun 2020 adalah 261,9 juta. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Fadlil. Pak, kalau saya asumsinya pakai 365 hari gimana, Pak? Saya nggak tahu kalau kabisat soalnya. Ya, nggak apa-apa. Itu pentingnya latihan ya, pentingnya latihan. Jadi kita bisa lebih waspada lagi terhadap soal. Ya tetap saya nilai, Mas. Jangan khawatir kalau saya nilai. Mungkin nilainya kalau 100 ya 99. Gitu ya. Karena mungkin kurang jeli ya membaca soal. Tapi tadi teman-teman juga yang lain juga lebih jeli juga ya, sudah terbiasa ya soal-soal jebakan, ya, soal-soal clue-clue ya, ada petunjuk di soal berarti. Jadi nggak apa-apa ya Mas Fadlil ya. Tetap saya nilai Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mas Fadlil. Pak, Ya, mau nanya jadi- juga, Pak. Ya silakan. Kalau misalnya kan harusnya dibagi ya, Pak. Itu kalau saya ngasih tanda kali karena saking cerobohnya gimana, Pak? Tapi hasilnya benar, Pak. Soalnya saya kan pakai kalkulator ya, Pak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kan saya sampaikan di awal. Hasil akhir itu ya memang penting, tapi proses itu yang menentukan. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau yang seharusnya dapat 100 ya Mbak Ajeng dapat 99 sama seperti Mas Fadlil ya. Tapi yang penting ya tujuan dari kuis ini kan bisa tercapai ya. Teman-teman bisa mulai latihan berada pada kondisi ujian. Itu akan melatih Anda mengevaluasi diri. Ya, itu ya Mbak Ajeng ya, nggak apa-apa ya. Terus semangat. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Slide nomor 2 sudah jelas ya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ya, nomor 3. Ya, tentukan indikasi. Ya, ini kalau teman-teman mencermati mencantumkan redaksional atau frasa di sebelumnya adalah indikasi nilai pasar, karena hasil dari penilaian adalah indikasi nilai ya. Indikasi nilai. Kemudian kalau saya menuliskan biaya pengganti, selalu saya tuliskan sebelumnya adalah estimasi, karena ini proses dari analisis ya, dari penilaian. Oke, tentukan indikasi nilai pasar eskavator milik PT Bangun Abadi dengan pendekatan penilaian yang relevan dengan pendekatan penilaian yang relevan. Ya. Saya tidak meminta teman-teman harus menggunakan pendekatan apa. Nah, tujuan dari soal ini adalah untuk menguji teman-teman terkait dengan kemampuan untuk menganalisis data yang tersedia. Pertama, premis in situ. Kemudian harga perolehan itu adalah 1 miliar dibeli dengan titik serah penjualan, cost insurance rate, ya. Berarti sampai dengan si pembeli. Dibeli pada tahun 2010, biaya penggantian baru pada tahun ini, kan berarti dinilai di tahun ini adalah 600 juta. Total penyusutan 60%, ini total sudah semua ya teman-teman ya. Sudah include fisik, ekonomis, dan fungsional. Kemudian tingkat kapitalisasi 12%. Nah, jarang tersedia data pembanding yang disewakan. Namun pada saat ini hanya diperoleh mesin sejenis yang sewa kotornya
sebesar 35 juta per tahun, belum termasuk biaya operasional sebesar 17,8%. Nah, kira-kira dari sini ya, Anda menggunakan pendekatan apa? Saya ingin tahu. Silakan berpendapat. Pendekatan Saya pakai 2 pendekatan, Pak. Kalau saya 2 Bentar, pendekatan, saya- Pak. Ya, oke. Mungkin bisa disebutkan satu persatu ya. Oke, yang pertama siapa yang ingin menyampaikan? Saya boleh, Pak. Mbak siapa nih? Ayu, Pak. Oh iya, Mbak Ayu. Ya, silakan Mbak Ayu. Pendekatannya apa, Mbak? Pertama saya pakai pendekatan biaya sama pendekatan pendapatan. Oke, Ya, biaya. yang pendekatan biaya itu pakai yang depreciation, yang replacement cost. Jadi yang replacement cost yang udah ada di soal itu dikali sama 1 dikurang total penyusutannya. Jadi 600 juta dikali 1 kurang 60%. Hasilnya 240 juta rupiah. Oke. Oke. Yang lain silakan berpendapat. Kalau saya bedanya sama Ayu karena 2 pendekatan gitu, Pak. Proporsinya 50-50, Pak. Jadi yang 240 dibagi 50, jadi 120. Nanti total keduanya saya jumlahin, Pak. Gitu. Ini ya oke. Oke, terima kasih Mas Arjeris ya. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Pak, tanya Pak. Ya. Itu kan tadi Ayu dia 1 dikurang 60 ya Pak. Jadi kan penyusutannya jadinya yang dipakai 40. Sedangkan di soal kan dia udah pakai total penyusutan 60. Harusnya dikali 60% langsung bukan Pak? Ya, harusnya memang seperti itu ya, karena sudah total penyusutan ya, sudah semuanya. Ya, ini Terima kasih Pak. kemampuan. Nah, oke, saya langsung bahas ya. Sebenarnya di sini saya lebih cenderung menggunakan satu pendekatan. Saya lebih cenderung menggunakan satu pendekatan daripada saya menggunakan dua pendekatan. Nanti nggak apa-apa ya. Ini saya buka diskusi aja ya. Silakan ya. Nanti saya jelaskan dulu. Silakan kalau ada yang. Nah, yang pertama adalah pendekatan biaya. Kenapa pendekatan biaya? Ya, karena total penyusutannya sudah diketahui. Berapa itu? Ya, 600 juta dikalikan 60%. Nah, sehingga penyusutannya adalah 360 juta. Nah, sehingga indikasi nilainya adalah dengan pendekatan biaya, rumus konsep dasar adalah RJN dikurangi dengan biaya. Dengan penyusutan. Sehingga ketemu 240 juta. Gitu ya. Ini alternatif 1. Keduanya, saya menghitung dengan menggunakan konsep pendekatan pendapatan. Ya, karena apa? Karena walaupun datanya tidak jarang tersedia, tetapi kebetulan pada saat tanggal atau tahun penilaian itu ditemukan data transmisi sejenis dengan pendapatan kotor 35 juta, tapi itu belum termasuk biaya operasional 17,8. Nah, sehingga untuk pendapatan bersihnya itu kan berarti rumusnya adalah pendapatan kotor ya 35 juta dikali dikali dengan biayanya. Berapa biayanya? Adalah mohon maaf ya. 35 juta dikali 100% minus 17,8% ya. Nah, sehingga dapatnya kan sekitar 82,2% ya kalau pendapatan bersihnya. Sehingga pendapatan bersihnya adalah 28,77 juta. Nah, indikasi nilainya adalah, nah ini dengan menggunakan direct capitalization method, berarti rumusnya adalah pendapatan bersih dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Iya. Nah, ketemu ya, indikasi nilainya berapa? 239,75 juta. Nah, sehingga
bila kita menggunakan alternatif kedua dengan menggunakan dua pendekatan yaitu biaya dan pendapatan, maka kita rekonsiliasi nilaikan yaitu menjadi 239,875 juta. Nah, kalau saya ditanyakan dari dua cara ini, saya lebih prefer mana? Saya lebih prefer cara yang pertama ya, dengan menggunakan pendekatan biaya. Karena apa? Ya karena dari melihat data-data ini, kita bisa inilah yang namanya penilaian. Penilaian itu kan lebih kepada asumsi ya yang berdasarkan data dan fakta, dan ada keyakinan dari penilai bisa menyajikan nilainya berapa. Kalau pendekatan pasar ya tentu saja tidak mungkin ya, karena datanya sini sudah dinyatakan ya bahwa data pembanding jarang terjadi. Nah, kenapa saya cenderung menggunakan alternatif pertama daripada alternatif kedua? Karena terkait dengan alternatif kedua, benar, ini kita bisa menghitung pendekatan pendapatan. Tapi ya data yang diketahui kan sebenarnya bukan data dari objek penilaian, ya lebih kepada mesin sejenis yang sama. Walaupun sejenis, ya yang namanya kita melakukan pendekatan ya atau approach itu kan seharusnya ke objek penilaian. Tetapi kalau nanti ada teman-teman yang mengambil pendekatan biaya dan pendapatan dan kemudian direkonsiliasikan juga tidak apa-apa. Saya bisa menerima asumsi yang ada. Jadi silakan ya, saya terbuka ini. Kalau mau pakai alternatif pertama ya hanya pendekatan biaya saja. Kalau mau pakai alternatif kedua, silakan melakukan rekonsiliasi antara pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, ini siapa? Saya Pak Fadlil, Pak. Oh, Mas Fadlil. Ya, silakan, Mas. Saya izin bertanya, Pak. Kenapa ya, Pak? Itu dicantumkan juga di soalnya ada harga perolehan, sedangkan data-data lainnya yang buat misal detail metode itu nggak dicantumkan. Apakah itu jebakan ya, Pak? Halo, Mas. Apakah suara saya tidak terdengar, Pak, tadi? Tadi nggak sengaja mungkin ya, kepencet. Jadi Mas Fadlil meng-unmute ya, Mas Fadlil sendiri. Ya, boleh ulangi, Pak. Saya masih bingung, Pak, kenapa di soal dicantumkan harga perolehan sebesar 1 miliar dengan CIF, sedangkan data-data detail metode lainnya nggak ada, Pak. Apakah itu soal jebakan ya, Pak? Ya, jadi konsep dari pembelajaran ini kan tidak hanya menghitung ya, tapi juga menganalisis data-data yang terjadi. Nah, bisa jadi apa yang dinyatakan di nomor 3 itu adalah data real yang Anda nanti akan hadapi di lapangan. Anda peroleh harga perolehan, Anda peroleh titik serap penjualannya di mana, ya. Kemudian Anda dapatkan juga data jenis yang diketahui sewa kotornya dan seterusnya. Itu dinamikanya ada di lapangan. Nah, kalau sudut pandangnya adalah akademis, ya tentunya Anda bisa menyebut ini sebagai soal jebakan. Tetapi kalau sudut pandangnya adalah kita mencoba untuk memahami materi penilaian musuh dan bisnis, nah ini contoh di lapangan nanti, Mas Fadlil dan teman-teman ya. Kalau kita ke lapangan, bisa jadi datanya itu seperti ini, ya campur aduk. Nah, disitulah kita harus melakukan analisis. Nah, saya kembalikan ke alur proses penilaian dari identifikasi penugasan, turun ke pengumpulan data. Nah, ini itu contoh dari pengumpulan data. Nah, dari pengumpulan data, kemudian Anda sebelum mengerjakan, Anda melakukan analisis ya. Ada analisis. Wah, nomor 1, premis in situ. Nah, pasti ini adalah asumsi umum. Nomor 2, harga perolehan. Wah, berarti ini bisa menggunakan metode yang detail metode ya. Nah, tapi wait ya, sebentar.
kita lihat di data berikutnya. Oh ternyata tidak mendukung detail method. Nah di situ Anda saya ajak untuk berpikir analisis, ya, menganalisis. Sehingga ketika analisis Anda komprehensif, nah, barulah masuk ke tahap berikutnya, yaitu apa? Penentuan pendekatan penilaian. Jadi seperti itu ya, Mas Fatil ya. Bisa dipahami ya? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Ya, terima kasih, Mas. Silakan yang lain. Berarti Cukup. kalau kayak cara Lanjut. saya tadi Pak, Iya, Mas Aziz tadi apa Mas? Mohon maaf ya. oh, hasilnya tetap kok Pak. Jadi dua yang hasilnya 239.875. Cuman yang 240 saya 50% kan, habis itu yang pendapatan yang 239 50%, habis itu ditambahin Pak. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi untuk teknik rekonsiliasi ini sebenarnya ada bermacam-macam teknik. Teknik yang pertama itu otomatis adalah teknik rata-rata. Ya, ya kalau rata-rata kan berarti sama dengan Mas Aziz tadi dikali 55%, yang 240 juta, yang di bawahnya 239 kali 50%. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua ada yang namanya teknik pembobotan. Teknik pembobotan nanti kita berikan bobot. Ya. Jadi kita buat semacam tabel ya, tabel untuk pemberian bobot ya. Mungkin ada 5 kriteria penilaian. Nah, mana pendekatan penilaian yang memenuhi atau memiliki penilaian yang lebih besar. Nah, itu nanti kita buat pembobotan ya. Misal. Contohnya aja. Misal ada untuk pendekatan biaya. Ini pendapatan. Nah, ini nanti kita nilai, misal akses ke objek penilaian. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin wawancara. Kemudian yang ketiga itu tuh terkait dengan asumsi ya terkait dengan asumsi growth ya, asumsi persentase yang kita buat. Misalnya kalau di pendekatan biaya itu terkait dengan penyusutan, ya, itu kan kita menggunakan lebih banyak asumsi. Sehingga kalau asumsinya lebih banyak, maka bobot nilainya lebih sedikit. Misal, akses ke objek penilaian, oh ternyata bisa semua. Kita kasih bobot 2, pendekatan 2. Untuk wawancara, oh ternyata terkait dengan pendekatan biaya, terkait dengan penentuan penyusutan, kita bisa wawancara, tetapi untuk yang pendapatan itu kita tidak bisa wawancara, kita kasih nilai 1. Nah, kemudian terkait dengan asumsi, ya ternyata asumsi kita yang di pendekatan biaya itu lebih sedikit ya daripada asumsi yang di pendekatan pendapatan. Jadi semakin besar asumsinya itu skornya semakin kecil. Nah, karena biaya asumsinya itu yang kita pakai itu semakin kecil jumlahnya, kita kasih nilai 2 dan pendekatan nilai 1. Nah, kemudian di sini baru kita jumlah ya. Kemudian baru kita bobot. Bobotnya gimana? Ya berarti 6 ya, dibagi jumlah dari 6 plus 10. Nah, dapat bobotnya 60%. Sedangkan yang biaya berapa? Berarti 1 dikurangi. Nah, ini contoh. Kalau mau buat rekonsiliasi dengan bobot ya, silakan. Itu ya, Mas Alfiris ya. Halo, Mas Alfiris. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Baru nih Pak. Oh iya, ya. Pas mana ya? Rata-rata hujan. Terima kasih ya. Saya lanjut ke nomor 4.
Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Hitunglah estimasi biaya penggantian baru dari sebuah mesin dari pabrik kelapa sawit yang memiliki kapasitas 60 ton per hari. Jika diketahui harga baru dari mesin sejenis dengan kapasitas 450 ton per hari seharga 2,2 miliar dan kapasitas 700 ton per hari seharga 2,7 miliar. Apa yang dilakukan? Kita buat ya. Rumusnya kan gini ya. C2 per CI, X2 per Q2 per Q1 dibagi X. C itu menunjukkan cost ya, atau biaya pembelian baru. Q itu kapasitas. Nah, yang kita cari pertama adalah X-nya. Ya. Untuk pembanding satu, ya kita bisa taruh ya yang mesin 450 ton per hari ya kapasitasnya. Harganya 2,2, C1, C2 2,7, Q1 450, Q2 700. Kita cari X-nya. Nah, mohon maaf ya, ini kalau teman-teman sudah tahu cara untuk mendapatkan rumus X ini, tolong nanti di-share ya. Karena saya baru mencoba-coba ya. Saya karena waktunya mepet, saya memakai perkiraan saja. Perkiraan itu maksudnya apa? Nah ini, yang C2 itu tak masukkan ini. Jadi yang C itu 2,7 bagi 2,2. Nah kemudian yang Q2 per Q1 saya masukkan 700 per 450. Nah ini adalah hasil koreksi ya, hasil koreksi. Jadi saya permisalkan ya X-nya berapa ya, X-nya berapa bisa agar hasilnya 1,2273. Kalau teman-teman tahu rumus Excel-nya, tolong nanti di-share ya. Nah, sementara ini saya coba satu persatu ya. Mulai dari 0,45. Kalau di referensi kan, kalau di matrikulah kan dia rata-rata ya. Ini coba saya taruh 0,5, 0,4, 0,7. Nah, kalau sudah bisa masuk ke satu angka di belakang koma, masuk lagi ke dua angka di belakang koma, dan seterusnya. Sehingga hasilnya ya kurang lebih mendekati lah 0,46, ya hasilnya 22,54, yang dicari 22,75. Ya mungkin nanti setelah ini ya silakan kalau ada yang bisa menemukan rumusnya tapi Excelnya. Nah sehingga kita hitung berapa C2 dengan menggunakan referensi dari basis data pertama. Berarti C1-nya adalah mesin pembanding pertama 2,2 miliar, C2-nya yang dicari, Q1-nya adalah 450 dan Q2 yang dicari adalah 600. Nah, dengan rumus tadi ya berarti kita bisa menentukan berapa nilai C2. Nah, rumus seperti ini. Nah, dari pembanding pertama dapat 1,9 miliar. Nah, bagaimana dari basis data kedua dengan menggunakan referensi 2,7 ya, dengan pembanding kedua dengan harga 2,7 miliar dan kapasitas pembanding kedua ada 700 yang dicari 600. Nah, ini saya temukan 2,8. Kemudian 2,8 ini saya rekon ya dari data pembanding 1 dengan data pembanding ketemu 2,412 miliar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan jika ada tanggapan atau diskusi. Izin bertanya Pak. Siapa ini? Mas Udin. Mas Udin dengan siapa? Pak kalau Oke. Oh ya. Mungkin Mas Udin dulu ya. Nanti bisa lanjut. Pak. Pak, kalau soal tipe kayak gini nggak bisa dikerjain kayak regresi ya Pak? Oke Mas Udin, bagaimana? Kalau tipe soal kayak gini bisa nggak Pak dikerjain pakai regresi? Oke, kalau menggunakan regresi boleh ya. Kalau menurut saya boleh. Tapi ingat ya Mas, R square-nya harus mungkin Mas Udin tadi membuat regresinya ininya berapa? R square-nya berapa? Yang dari Excel-nya. Saya
belum itu sih Pak, cuma kepikiran. Oh, hanya kepikiran. Ya, ya. Yang penting R square-nya ini Mas, kalau bisa ya di atas 0,5 ya. Karena kalau kalau di atas 0,5 ya, itu ya kita lebih aman lah. Kalau misal R square-nya 0,4 kan berarti ya pengaruh kapasitas itu hanya berpengaruh 40%. Sedangkan masih ada faktor yang lain, yaitu sebesar 60%. Itu faktornya itu belum kita identifikasi. Bisa jadi dia umur atau negara pembuat mesin dan seterusnya. R square-nya 1 Pak, saya hitung tadi. Coba ya. Coba ya saya. Jadi berapa nih? Kapasitas ya. Di sini biaya atau biaya baru. Soalnya berapa? 450 ya. Dengan berapa? 600. Dengan 700. 450 dengan 700. Iya Pak, 700 Pak. Kan berarti di regresi ya. Regresi dengan data analisis, regression, input Y, input X, range-nya data. Ya. R square-nya berapa? R square-nya 1 ya? Iya, iya. Oke, di sini sebenarnya ada satu syarat lagi ya. Jadi kalau teman-teman belajar statistik itu ada yang namanya uji asumsi klasik. Ya, mungkin pernah dengar ya. Di situ ada uji normalitas, terus kedastisitas, ya. Kemudian ada apa lagi ya? Lupa. Ada 5 itu ya, ada 5. 1, 2, 3, 4. Nah, dari uji asumsi klasik ini, jadi nanti kalau Anda penelitian di S1 atau S2 ya, mungkin di D3 nanti ya. Ketika uji asumsi klasik ini memenuhi, maka regresi Anda itu akan bersifat blue. Blue. Apa itu blue? Blue itu adalah base linear unbiased estimator. Artinya apa? Ya, artinya persamaan regresi Anda itu memenuhi blue, sehingga apa? Persamaan regresi Anda itu akan menjadi cara atau persamaan untuk mengestimasi yang terbaik, ya, kemudian yang linear dan tidak bias. Nah, contoh di normalisasi, normalisasi data itu minimal data terkait dengan yang harus diregresi itu adalah minimal 30 data. Maka ketika Anda besok mau tugas akhir, Anda mau memilih penelitian kuantitatif, ya, pastikan data yang akan Anda buat regresi itu jumlahnya 30. Artinya apa? Kalau ini baru 2, maka butuh 28 data mesin sejenis tadi. Dan ketahui kapasitas dan biaya baru, biaya pembelian barunya berapa. Nah, ketika Anda sudah memenuhi 30 data minimal,
Anda sudah memenuhi 1 dari 5 macam uji asumsi klasik, yaitu Anda sudah memenuhi syarat normalitas data. Jadi terkait dengan usul dari Mas Udin tadi, sebenarnya bisa, tapi tolong kumpulkan lagi 28 data, sehingga regresi yang kita buat itu nanti bersifat blue-based, linear, unbiased, estimator. Itu Mas Udin ya, itu bisa menjadi tambahan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mas Gilang, mungkin silakan. Sama tadi Pak, pertanyaannya sama kayak Mas Udin. Oh sama ya? Iya. Ya, tapi saya jawabnya pakai regresi Pak, nggak pakai cost to cost. Ya, oke, nggak apa-apa. Tetap saya nilai. Dan nilai prosesnya ya, bukan nilai hasil akhir. Jadi, Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Mas Udin ya. Oke, ada yang ingin berpendapat lagi terkait dengan cara ini? Maaf Pak. Izin Pak, mau tanya. Mbak Tiara, ya, oke. Yang Sementara Mbak Tiara, ya Pak, yang di C2 itu Pak, boleh lihat rumusnya Pak? Di C2 ini ya? Yang bawah aja Pak. Ya, yang bawah. Yang ini? Iya. Iya. Itu yang jadi pembilang bukannya 600 Pak. Oh iya. Lihat di PowerPoint. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mbak Tiara ya, sudah mengoreksi. Maaf ya karena buru-buru, jadinya hasilnya tidak maksimal. Oke. Berarti hanya itu ya aja Mbak Tiara. Ya, koreksi ya. Ya benar Pak. Ya terima kasih Pak. Sama Mbak Tiara. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Ya, silakan. Ya Pak, Ini dengan misal Naufal Saka Pak, absen 19. Ya, Mas Naufal. Saya mau tanya Pak, Silakan, misalkan data untuk mencari exponential value ini nggak ada, apakah kita bisa pakai itu Pak, angka yang 0,6 sampai itu Pak? Oh iya, mohon maaf tadi agak mungkin saya bisa ulangi pertanyaan dari Mas Noval. Bagaimana jika 0,7 ya, Pak? Gitu ya, Pak? Oke, ya. Baik. Baik, terima kasih ya pertanyaan dari Mas Noval. Jadi, ya, memang kalau terkait dengan eksponensial ini lebih baik ya. Lebih baik kita coba berusaha untuk melakukan pengumpulan data. Nah, nanti bila mana memang kita sudah mentok itu sudah terpaksa, sudah kepepet ya, mungkin karena penugasan, waktu penugasan yang singkat, kemudian kita sudah berusaha mencari dalam 1-2 bulan ternyata juga belum juga dapat terkumpul. Nah, silakan Anda baru bisa menggunakan range 0,6 sampai 0,7 tadi sesuai dengan hasil penelitian ya atau kajian yang sudah dilakukan di luar sana. Jadi konteksnya seperti itu ya Mas Noval ya, tapi jangan langsung dipakai, tapi berusaha dulu untuk mencari data eksponensial dari data pembanding. Begitu Mas Noval, ada tanggapan? Oh ya Pak, sudah paham, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Noval. Oke. Ada lagi? Sudah cukup ya? Maaf Pak, izin aja Pak. Silakan. Saya pakai cost to capacity method juga Pak, tapi saya ngikutin contoh di PPT Pak. Nah, yang apa? Yang cara pemakaian cost to capacity methodnya Pak. Jadi bukan satu-satu cari C2 masing-masing dari data pembanding, tapi saya cara pakainya itu di compare dulu antara dua data pembandingnya, terus dicari
C3 sendiri gitu, Pak. Mohon maaf, agak terputus. Mungkin bisa diulang, Mas, yang terkait dengan cara yang di slide tadi, bagaimana? Saya ikutin persis sama di slide, Pak, caranya, Pak. Di compare dulu antara... Iya, Pak. Di compare dulu untuk mendapatkan X-nya ya, untuk Iya, Pak. mendapatkan eksponensial. Ya, seperti ini. Iya. Kemudian Terus baru dari cari eksponensial. C3 pakai salah satu data pembanding lagi, Pak. Oh, berarti intinya Mas Surya ini mungkin menghitung dari salah satu data pembanding gitu ya, Mas? Iya, akhirnya, Pak. Oke, ya, oke. Nggak apa-apa, Mas. Ya, mungkin dari saya pribadi, saya cenderung kita coba ya, mungkin dalam kegiatan penilaian nanti kan kita punya waktu ya banyak untuk bisa mempertimbangkan mana analisis yang lebih approach-nya itu lebih dekat dengan mana yang mungkin approach-nya masih jauh. Nah, kalau terkait dengan kondisi ini, ya sebenarnya kalau tadi, mohon maaf ya, tadi rumusnya salah, tapi sudah terima kasih sudah dikoreksi Mbak Tiara ya. Nah, tadi setelah rumusnya dibetulkan, hasilnya sebenarnya kurang lebih sama. Nah, untuk bisa untuk melakukan approach yang lebih bagus lagi, ya saya sarankan nanti ya, misal kalau ada ditanyakan hal yang sama nanti di ujian, nah, Anda coba lakukan penghitungan RCN objek penilaian dari dua basis data yang tersedia tadi, atau dari dua basis data yang tadi kita gunakan untuk menghitung eksponensialnya X-nya ya. Jadi seperti itu, Mas Surya. Nggak apa-apa ya. Jadi yang saya harapkan adalah proses pembelajaran ya, bukan mana yang benar atau salah, karena saya juga dalam konteks diskusi. Ya. Kalau terkait dengan bagaimana cara penilaian, ya, karena di PPT-nya itu menggunakan salah satu, ya sementara nanti teman-teman kalau menggunakan satu, tetap saya berikan nilai yang sempurna. Asalkan hasil penghitungannya sama ya, monggo. Tapi untuk pembelajaran berikutnya, saya sarankan teman-teman untuk melakukan melakukan pendekatan eksponensial. Maksudnya pendekatan mencari RCN itu dari basis data pertama dengan basis data yang kedua. Demikian ya, Mas Surya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Mas Surya. Terima kasih ya sudah memberikan sudut pandang yang lain, karena teman-teman belajarnya kan dari slide-nya juga. Jadi, nggak apa-apa. Tetap saya pertimbangkan untuk berikan sempurna juga. Ada lagi? Silakan. Atau sudah cukup ya? Oke. Oke, yang terakhir, hitunglah estimasi biaya operasional per bulan dari suatu mesin yang diketahui data-data sebagai berikut. Indikasi suatu mesin, indikasi nilai suatu mesin adalah 1,5 miliar, hingga kapitalisasi mesin, kapitalisasi untuk mesin sejenis di wilayah yang sama adalah 11%, dan pendapatan kotor efektifnya adalah 250 juta. Nah, kita hitung, berarti diketahuinya nilainya adalah 1,5 M, kapitalisasinya adalah 11%, EGI ya ini ya, pendapatan kotor efektif, EGI, effective gross income, itu adalah 250 juta. Nah, pendapatan bersih per bulannya berapa? Nah, berarti kita hitung, ya, kita balik ya, P sama dengan I per R, nah, mencari I atau pendekatan bersih adalah I sama dengan P kali R ya, R yang jadi pembagi naik ke atas, P kali R. Nah, sehingga 1,5 M dikalikan 11%, ya, tinggal kapitalisasinya, ketemu pendapatan bersihnya adalah sebesar 165 juta. Ya. Nah, sehingga biaya operasionalnya berapa? Ya, biaya operasional diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi dengan pendapatan bersih, atau 250 juta dibagi dengan atau dikurangi dengan 160 juta, sehingga diperoleh 85 juta. Nah, per bulannya berapa? Tinggal dibagi 85 juta untuk 1 tahun dibagi dengan
12. Jadi diperoleh biaya operasional per bulannya adalah 7 sekian juta per bulan. Ya. Nah, di sini kita bisa semakin meyakini ya bahwa yang namanya kita menghitung PG dalam satuan tahun. Kalau nanti di ujian diketahui satuannya hari, satuannya bulan, berarti harus disetahunkan dahulu. Baru bisa Anda hitung menjadi pendapatan bersih, baru kemudian Anda bagi dengan tingkat kalkulasi, ketemu dengan nilai atau indikasi nilai dari mesin atau objek penilaian yang kita. Oke, di sini ada pendapat atau tanggapan, silakan. Ya, saya kira nomor 5 adalah soal paling mudah ya teman-teman ya. Karena konsepnya ya teman-teman bisa dari direct ke pembahasan. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Sudah lebih dari 30 menit ya. Tapi kalau 30 menit kelebihan membahas soal itu kayaknya enggak dipermasalahkan. Silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan sebelum kita tutup? Jadi ntar kalau ujian tuh karena beda pembulatan gitu, jadi beda sama kunci itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa. Sekali lagi ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah saya ajar ya di manajemen properti, di mengukur tanah. Hasil akhir itu penting, tapi tidak menentukan karena Anda posisi mahasiswa ya. Saya ingin Anda belajar prosesnya. Jangan di generasi Anda mungkin terbiasa untuk mencari sesuatu yang instan, tapi saya akan coba kembalikan, mengingatkan. Ya, yang terpenting adalah prosesnya. Proses Anda benar, tapi hitungan Anda salah, tidak langsung saya kasih nilai 0. Tetap saya kasih nilai atas effort Anda. Saya melihat proses ya, sekali lagi saya melihat proses, tidak melihat hasil akhir. Jadi jangan khawatir kalau jawaban Anda salah, apalagi pembulatan ya, itu bagi saya bukan suatu hal yang sangat signifikan ya untuk menjadi hasil Anda itu kemudian langsung saya coret atau saya salahkan. Jadi jangan khawatir ya, Mbak Angela dan teman-teman yang lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup. Teman-teman ada minta quotes katanya Pak. Quotes ya, ya saya tutup quotes-nya dengan saya tutup quotes-nya nanti setelah pertanyaan ini, setelah ada tanggapan, kalau ada tanggapan. Silakan. Benar ya, sudah cukup ya. Nanti jangan setelah ini tutup langsung di WhatsApp grup ramai ya. Sampai malam-malam pada tanya, baru saya jawab 2 hari kemudian. Ya, oke ya. Saya harap teman-teman siap ya, dengan latihan ini, sudah mempersiapkan pikiran Anda, sudah mempersiapkan respon jari jemari Anda yang megang pena ya, sehingga jangan sampai otot jari Anda itu lemot ya, tidak bisa mengikuti kemauan dari otak Anda. Jadi, sekali lagi, ini baru soal hitungan ya, kalau teori dianggap itu bisalah Anda kerjakan. Apalagi ya ini suatu ya dibalik musibah atau wabah COVID ini ya, Anda mendapatkan salah satu apa ya, untungan yang sudah mendapatkan oleh kakak kelas Anda sebelumnya, yaitu ujian dengan open book. Nah, itu tolong Anda manfaatkan, jangan hanya karena Anda open book kemudian Anda lupakan ya, oh nanti aja, toh bisa pakai kontrol F ya. Bisa pakai kontrol F. Jangan seperti itu. Tetap dipelajari ya materi-materi dari pertemuan pertama sampai dengan. Nah, quotes-nya apa?
quotes-nya ya biasakan Anda, ini bukan quotes dari bahasa daerah ya, dari tokoh, tapi sharing saja. Biasakan beraktivitas ya dengan selalu meminta doa restu pada orang tua. Apalagi saat nanti Anda ujian, ya mungkin teman-teman ada yang sudah pernah saya sharing ya zaman saya ujian. Ya, jadi terutama orang tua ya, terutama ibu saya itu selalu minta jadwal UTS-nya itu hari apa, jam berapa. Ya. Nah, ternyata saya itu baru tahu apa yang dilakukan oleh ibu saya itu setelah saya bekerja. Jadi kalau setelah saya bekerja, nah barulah ibu saya bercerita. Nah, dulu ibu minta jadwal UAS itu sebenarnya ibu ingin ya di jam itu ibu saya itu menyendiri, kalau di muslim yaitu berzikir, mengucap ya Tuhan Yang Maha Esa, agar apa? Agar anaknya ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian. Nah, itu mungkin di pikiran kita jarang ya ada yang bisa sampai mengarah ke sana. Oh, kok ini kok bapak sama ibu kok minta jadwal kok kan sudah tak kirim misal lewat PDF di WA dan seterusnya. Nah, mungkin di dalam kalian nanti ujian, walaupun bapak ibu Anda itu bekerja ya di kantor, di rumah, mungkin di dalam saat Anda ujian, nah, orang tua Anda itu berzikir, memanjatkan doa terus menerus tanpa putus, agar apa? Agar kalian sebagai anak-anak ya, anak-anak dari kalian itu bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan ujian. Maka quotes-nya adalah biasakan dalam setiap aktivitas kita selalu minta doa restu kepada orang tua. Ya. Apalagi kalau orang tuanya masih sehat walafiat ya, itu Anda harus terus memohon doa restu. Apapun itu, mau belajar, mau berangkat, mau kuliah, walaupun kuliahnya lewat Zoom dan seterusnya. Itu ya quotes-nya. Jadi tidak singkat saja. Ya. Nah, mohon maaf sebelumnya lebih dari 34 menit ya untuk pertemuan malam ini. Semoga tidak menjadi satu hal yang dipermasalahkan ya, karena kalau kita membahas dengan cara untuk menghadapi. Saya selalu mendoakan teman-teman ya agar bisa mengerjakan soal UTS ya. Hati-hati, fokus, teliti, jangan terburu-buru ya, karena apa yang Anda kerjakan nanti ya itulah yang nantinya Anda akan terima hasilnya ya. Manajemen waktu tolong diterapkan dengan baik ya. Makanya saya ajak teman-teman untuk latihan kuis ya. Karena orang pegang pedang itu kalau latihan sama di medan perang itu beda. Makanya ada saya siapkan untuk pegang pena di saat ujian. Begitu ya teman-teman ya. Silakan nanti jika masih ada pertanyaan lewat WhatsApp grup ya, silakan disampaikan saja. Kalau saya akan balas ya. Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dalam pertemuan ke-7 ini. Semoga apa yang kita kerjakan, yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kepentingan akademis Anda untuk dunia kerja nanti dan kehidupan Anda kelak. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap, yang salah sikap yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, semoga teman-teman sukses dalam pengajaran nanti. Terima kasih. Selamat malam ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Mohon doa restunya, Pak. Amin, lancar semua. Terima kasih.